Di sini bersama kelompok 4, pengembangan media audio teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2020. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan rekan-rekan kelompok akan menyajikan topik pembahasan tentang format media audio. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifah dengan nomor NIM 2011021 yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi dan presentasi. Kemudian, perkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang bertugas sebagai penyaji materi, yaitu Kadek Febiona Rizky dengan NIM 201102103, Kiki Fatmawati dengan nomor NIM 201102115, Muhammad Hendra Firdaus dengan nomor NIM 201102116, lalu yang terakhir ada Cindy Frutnovi Situmorang dengan nomor NIM 201102024. Baiklah, kita akan membahas tentang format media audio ini mulai dari apa saja macamnya, lalu pengertiannya, perbedaan dan persamaannya, hingga prinsip penyusunannya. Oke, langsung saja kita akan dengarkan melalui penjelasan dari penyaji materi. Kepada penyaji materi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Tiara selaku moderator. Halo, perkenalkan nama saya Kiki. Ngomong-ngomong mengenai format audio, kita harus tahu dulu apa itu format media audio. Format media audio merupakan bentuk penyajian dalam sebuah media audio yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan. Ada 12 macam format media audio yang perlu diketahui dan kemudian dipraktekkan menjadi sebuah karya media audio, yaitu yang pertama, uraian atau talk, yang kedua berita, 3 laporan, 4 reportase, 5 dialog, 6 wawancara, 7 diskusi, 8 kuis, 9 feature, 10 majalah udara, 11 sandiwara, dan yang terakhir adalah iklan. Jadi format media audio di sini bukan seperti MP3, WAV, dan semacamnya itu ya. Itu namanya format audio, bukan format media audio. Bedakan bahwa yang kita akan bahas adalah format medianya. Yang pertama adalah uraian atau talk. Pembicaraan untuk memberikan penjelasan dan penerangan tentang informasi atau pengetahuan. 2. Berita. Berisi berita yang hangat disajikan tepat pada waktunya dan menarik perhatian. Berita yang lengkap harus memenuhi syarat 5W dan 1H. 5W diantaranya adalah who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Laporan. Berita dalam bentuk uraian tanpa mengandung opini pribadi berupa fakta, tetapi memberikan informasi yang mendetail tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Uraian peristiwa yang terjadi selama berjam-jam dapat dilaporkan dalam waktu 5 sampai dengan 15 menit. Reportase. Laporan reporter tentang suatu peristiwa pada saat peristiwa itu sedang berlangsung, sering disebut juga dengan laporan pandangan mata, karena mulut yang melaporkan tentang peristiwa yang disaksikan oleh indera mata. 5. Dialog. Sebuah bentuk acara percakapan dua pihak tentang suatu masalah ditinjau dari berbagai pandangan yang berbeda, disebut juga tukar pendapat atau pikiran. Wawancara. Percakapan berdasarkan tanya jawab antara dua pihak yang berbeda kedudukan dan fungsi. Diskusi. Suatu pembicaraan yang mempertentangkan pernyataan dari orang tertentu secara rasional, penuh pemikiran, pertimbangan, dan mengadu alasan tentang cara orang berpikir atau pengalaman dan pusat perhatiannya. Kuis. Suatu permainan yang biasanya bersifat kompetitif. Feature, yaitu suatu bentuk sajian program audio yang memperbincangkan suatu masalah agar lebih mendalam, disajikan menarik dengan berbagai variasi bentuk acara yang dirangkai dalam satu kesatuan penuturan cerita nyata. Majalah udara, suatu bentuk siaran program audio yang memadukan berbagai unsur terdiri dari berbagai mata acara berbeda, sehingga menjadi satu rangkaian kesatuan yang variatif dan menarik. Sandiwara, suatu bentuk sajian program audio berisi percakapan yang mengangkat konflik manusia sebagaimana yang dialami oleh manusia itu sendiri. 12. Iklan. Suatu cara untuk menawarkan sesuatu agar menarik serta mempengaruhi audiens. Itu tadi dia penjelasan singkatnya. Lalu untuk mengerti lebih jauh lagi mengenai persamaan dan perbedaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pebi. Kepada Pebi dipersilahkan.
Oke, terima kasih Kiki. Saya Feby. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan dan persamaannya. Jadi, untuk mempelajari perbedaan format media audio akan dikelompokkan berdasarkan formatnya. Di mana kalau uraian, pembicaraan untuk memberikan penjelasan dan penerangan agar mudah dimengerti. Sedangkan berita, pembicaraan yang hangat, disajikan tepat pada waktunya, dan menarik perhatian. Dari persamaan uraian dengan berita yaitu sama-sama pembicara yang disajikan untuk memberikan penerangan. Kemudian, perbedaan pada laporan berita dalam bentuk uraian tanpa mengandung opini pribadi berupa fakta dan memberikan informasi yang mendetail tentang peristiwa yang terjadi. Sedangkan perbedaan pada reportase yaitu laporan reporter tentang suatu peristiwa pada saat peristiwa itu sedang berlangsung, di mana persamaannya itu adalah sama-sama berita yang dilaporkan. Setelah itu, perbedaan dialog dengan wawancara adalah di mana percakapan dua pihak atau lebih tentang suatu masalah ditinjau dari pandangan yang berbeda atau tukar pendapat. Pada wawancara, percakapan berdasarkan tanya jawab antara dua pihak atau lebih yang berbeda kedudukan dan fungsi sebagai interview atau interviewer. Persamaan dari dialog dan wawancara yaitu sama-sama percakapan yang terdiri dari dua pihak atau lebih. Lantas, perbedaan wawancara dengan diskusi yaitu bagi interviewer hanya menjawab pertanyaan dan tidak dibenarkan berbicara satu sama lain. Pada diskusi perbedaannya adalah antara pembicara bebas untuk berbicara satu sama lain, sehingga dari kedua perbedaan tersebut memiliki kesamaan yang dimana sama-sama pembicaraan yang terletak pada kedalaman masalahnya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan filter dengan menjala udara, di mana filter program audio mengupas tentang satu masalah secara detail dan luas dengan beberapa format program studio. Perbedaan pada majalah udara di mana program audio yang mengurangi berbagai masalah bersifat umum dan tidak detail, sehingga dari kedua perbedaan tersebut memiliki persamaan yang dimana sama-sama program audio yang menyajikan dengan berbagai bentuk format acara untuk menarik perhatian. Baiklah, kalau begitu media audio yang iklan, sandiwara, sama kuis, kalian dari namanya aja pasti udah ada bayangan kan? Bedanya di mana? Jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip penyusunan saya serahkan ke Cindy. Silakan Cindy. Terima kasih Baby. Halo audiens, nama saya adalah Cindy. Jadi, untuk menyusun format media audio ini, kita harus memperhatikan prinsipnya. Kita lihat dari yang pertama yaitu uraian atau talk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu uraian harus sederhana, urut, pembicara berperan sebagai orang awam. Uraian hendaknya singkat, waktu tidak lebih dari 5 menit. Pembicara menjauhkan dari sikap menggurui. Kemudian, prinsip yang kedua ialah berita. Beberapa hal yang perlu diperhatikannya, susun berita dengan sederhana dan singkat. Kalimat pendek tetapi padat isinya. Bahasa sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Fakta dan pendapat dalam berita harus dibedakan. Berita yang penting ditempatkan pada urutan atas. Sebutkan sumber berita yang diperoleh. Dasar-dasar berita audio sama dengan dasar-dasar berita pada media cetak. Yang membedakan adalah dalam bentuk dan penyajiannya. Pemberitaan pendidikan sama dengan rumusan pemberitaan audio. Yang membedakan adalah dalam hal isinya. Hati-hati dengan angka. Misalkan menyebutkan angka 8.021.398. Lebih jelas kalau disebutkan dengan kurang lebih 8 juta. Kemudian prinsip yang ketiga adalah laporan. Sebaiknya direkam seluruh peristiwa, kemudian memilih bagian-bagian yang penting dimasukkan dalam laporan. Jika rentetan kejadian sudah diketahui, tinggal memilih pembicaraan atau peristiwa yang dianggap penting, sedangkan yang lain cukup diceritakan sendiri. Berikan suara latar belakang agar lebih hidup. Perlu dimasukkan wawancara tokoh atau hadirin. Pelapor bukan saja menyajikan fakta, melainkan dituntut untuk dapat juga menggugah simpati masyarakat.
Kemudian prinsip yang keempat ialah reportase. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu reporter harus mempunyai kemampuan cerita dengan jelas. Reporter bukan komentator. Reporter harus memperhatikan beberapa aturan, dapat memberi gambaran lokasi, dapat menggambarkan situasi lingkungan ia berada, dapat menceritakan semua hal yang sedang atau sudah terjadi dan reaksi masyarakat yang hadir, dapat menjelaskan setiap bunyi yang terdengar dalam rekaman reportase. Pada penutup, hal-hal yang dianggap penting hendaknya diulangi. Berita dibuka dengan ear catcher, yaitu sesuatu yang menarik perhatian pendengarnya, misalnya diawali dengan pepatah dan sebagainya. Buat tema selangkah demi selangkah, hindari terlalu banyak angka, dan jauhi hal-hal yang samar-samar pada pendengar. Setiap argumen disertai dengan contoh. Pada akhir reportase, buatlah pendengar berpikir sendiri atau berkaitan dengan pengalamannya sendiri. Ringkasan akan membantu pendengar mengambil keputusan. Waktu siaran 5 menit sampai 15 menit. Prinsip yang kelima adalah dialog. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dialog, petunjuk dan pengalaman ada pada naskah. Kedua tokoh yang berdialog mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan pendapat karena sudut tinjauan yang berbeda. Agar acara dialog hidup artinya dalam siaran itu seolah-olah terjadi di alam nyata, membuat siaran hidup seolah-olah terjadi di dalam nyata. Suara pelaku dipilihkan yang berbeda sehingga dialog terdengar hidup, misalkan pria dan wanita. Unsur penting dialog ialah saling memberi dan menerima. Keseimbangan argumentasi terletak pada penulis naskah atau pelaku harus senantiasa memperhitungkan keseimbangan argumentasi. Hal ini terletak pada bobotnya, logika, dan realita atau rasional. Wawancara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tidak perlu harus dilatihkan terlebih dahulu. Harus siap memberikan pertanyaan susulan untuk mencari ketegasan dan terarah. Merasa tertarik dengan apa yang dikatakan interview. Mendengarkan dengan sungguh untuk kepentingan pendengar. Harus tampak rileks, bebas, dan tidak canggung. Hindari interview berbicara dengan pendengar secara pribadi. Hindari menyela pembicaraan. Baiklah, ini baru sampai 6 format media audio ya. Karena ada 12, jadi kurang 6 format lagi. Untuk 6 format lagi akan dilanjutkan oleh Hendra. Silahkan Hendra. Baik, terima kasih banyak Cindy. Perkenalkan, saya Hendra yang akan melanjutkan penjelasan prinsip-prinsip penyusunan lagi 6 format media audionya. Diskusi. Ada masalah tertentu yang dijadikan pokok pembicaraan. Ada orang tertentu yang mempunyai perbedaan pandangan atau pendapat. Pandangan atau pendapat memiliki konflik yang rasional. Terjadi dalam waktu, tempat, dan bentuk tertentu. Memilih antara dua jenis. Yang pertama, diskusi panel. Diskusi ini umumnya diikuti oleh 2-6 orang yang bisa disebut dengan istilah panelis dan dipimpin oleh seorang pengarah atau moderator. Kedua, diskusi terbuka. Diskusi ini terbuka di hadapan hadirin. Moderator mengetengahkan 2 atau 3 peserta utama yang akan ditanya oleh pemimpin diskusi atau hadirin. Pola diskusi harus seimbang. Pembukaan berisi pengutaran topik, penjelasan ringkas dan jelas isi topik dan memperkenalkan para peserta. Titik pusat diskusi menyangkut aspek-aspek utama dari masalah ditelaah satu persatu dan inilah titik pusat atau fokus perhatian. Penutup berisi ikhtisar dari inti, sari, utama hasil-hasil diskusi yang diikuti dengan penjelasan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin dicapai. Kuis perlu persiapan yang mendalam, terutama pertanyaan-pertanyaan harus dipersiapkan secara seksama. Feature menggunakan bahasa sehari-hari, adanya rangkaian penutupan, adanya tanggapan dari berbagai pihak, penglihatan dari berbagai sudut, peristiwa, suasana, data, fakta, dan variasi, adanya musik, adanya sound effect, adanya narator, semuanya dikombinasikan dalam berpaduan yang bulat. Majalah udara. Kenali unsur pokok majalah udara, yaitu kata dan musik. Kata dalam majalah udara terangkai dalam bentuk penuturan, mata acara berupa penerangan, pendidikan ataupun hiburan. Musik sangat berperan dalam acara majalah udara, urutan atau tanggal lagu-lagu populer. Bisa dipergunakan sebagai upaya menarik perhatian pendengar. Antara musik dan kata haruslah selalu diperhatikan keseimbangannya. Narator yang menyampaikan narasi merupakan petugas
petunjuk jalan atau pimpinan dan bertugas merangkaikan mata acara. Untuk lebih bervariasi dan menarik, narasi disampaikan oleh dua orang narator, laki-laki dan wanita. Mata acara disajikan dengan beragam format atau uraian, disambung dengan diskusi, kemudian wawancara dan seterusnya. Sandiwara, memilih pokok masalah, menetapkan bentuk atau struktur yang benar. Pemaparan atau eksposisi mengungkapkan hal-hal yang penting yang mendukung konflik, pengenalan masalah dan tokoh sebagai awal peristiwa. Penggawatan atau krisis, para tokoh dihadapkan pada resiko-resiko, pertentangan, cara berpikir dan menghayati masalah dan tokoh sebagai awal peristiwa. Konflik yang terjadi mencapai puncaknya. Adanya peleraian atau penyelesaian artistik yang digambarkan penulis dan biasanya pendek. Perlu dibuat sinopsis. Memilih gaya penyajian. Yang pertama, sepenuhnya terlihat pada dialog dengan musik dan sound effect. Yang kedua, dia dramatisir, dibantu oleh narator atau sebagai pembawa cerita, disertai musik dan sound effect. Menata karakter. Iklan, menggunakan cara sedemikian rupa sehingga orang menjadi tertarik dan terpengaruh. Berusaha mengikat perhatian orang dengan cara mencari kebutuhan orang tersebut. Berusaha mempengaruhi orang melalui penawaran. Itu tadi pembahasan kita mengenai prinsip penyusunan format media audio. Semoga penjelasan kami tadi bisa dimengerti. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyajian materinya rekan-rekan. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat bermanfaat dari penyaji terkait format media audio. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Yap, berikutnya adalah referensi dan credit scenes dari kelompok 4. Mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan. Kami mohon saran dan kritik yang membangun. Sekian. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.